Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Ya ma'syaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pemirsa Kurmawangi yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, tauladan bagi umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ya ma'syaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Inti dari ibadah di bulan Ramadan adalah puasa. Kesempurnaan puasa adalah melakukan kesunahan-kesunahan. Salah satu kesunahan di bulan Ramadan yakni sahur. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit, menjelaskan sedikit tentang keutamaan sahur di bulan Ramadan. Ya ma'syaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Keutamaan sahur yang pertama yaitu ittiba' sunnah, mengikuti sunnah. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan." Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat barokah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melakukan sahur karena di dalam sahur terdapat barokah. Apabila kita melakukan sahur berarti kita ittiba' sunnah. Sunnah yang berarti yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari segi perbuatan, perkataan maupun ketetapan. Karena khairul huda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu husulul barokah, menghasilkan barokah, mendapat barokah. Sesuai dari hadis yang di atas, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat barokah. Kalau kita melakukan sahur, kita mendapat keberkahan, barokah. Berkah, yang dimana berkah ini adalah aziyadatul khair, tambahan kebaikan. Berkah ini mempunyai arti yang luas, bisa berkah umur kita, berkah kehidupan kita, berkah rezeki kita. Intinya adalah kita orang yang mubarakah, orang yang penuh berkah. Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan sahur. Walaupun sahur ini sunnah hukumnya, hendaknya kita melakukannya walau hanya makan sebutir kurma atau seteguk air. Yang ketiga yaitu mukhallafah, membedakan atau perbedaan. Mukhallafah diceritakan dari Amr bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
faslun ma baina syamina wa syami ahlil kitab waqlatus sahar. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Muslim. Faslun ma baina syamina wa syami ahlil kitab waqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlil kitab dalam kurung yaitu agama-agama lain. Yaitu ada agama Nasrani dan Yahudi, yang dimana di agama-agama ini ada puasa juga. Nah, yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahlil kitab yang lain ini adalah waqlatus sahar, waktu sahur. Hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri atau menyamakan diri dari suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Nabi Muhammad SAW menekankan umatnya untuk membedakan diri dari suatu tradisi keagamaan yang lain. Yang keempat yaitu at-taqwi bis sahuri ala syiyam. Jelas kalau kita melakukan sahur, kita akan mendapat kekuatan, kita lebih berenergi, kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini juga melakukan jihad pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar yang dilakukan pada bulan Ramadan pada tanggal 2 Hijriah. Karena pada hakikatnya itu puasa bukan ajang untuk bermalas-malasan. Bukan berarti kita semakin lapar terus semakin besar pahalanya, tidak. Karena Allah memberi kita kesempatan untuk melakukan sahur. Semakin mengakhiri sahur, semakin akhir sahurnya semakin baik, semakin bagus. Yang kelima yaitu istiqomah qiyamul lail. Istiqomah bangun malam. Istiqomah bangun malam. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan sahur, melaksanakan sahur selama bulan Ramadan ini, kita akan terbiasa untuk bangun malam. Kita terbiasa bangun malam, yang dimana sahur ini adalah bermakna makan dan minum di waktu sahar, yang merujuk pada sebelum subuh. Yang rentang waktunya adalah sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh. Yang kita tahu adalah sepertiga akhir adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang ijabah, yang dimana kalau kita lebih indahnya kalau sebelum sahur kita mengqaddimai, kita dahului dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubah, yang kita pergunakan untuk berzikir. Demikian ulasan sedikit tentang keutamaan sahur. Semoga kita mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.